warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kedati, NIM 2001010234. Perkenalkan, nama saya Dika Rosalinda, NIM saya 2001010065. Perkenalkan, nama saya Ferry Sumaji dengan NIM 2001010170. Perkenalkan, nama saya Bella Tamara dengan NIM 2001010177. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rahman dengan NIM 2001010220. Baiklah, sebelumnya kami dari kampus Universitas Bina Insan dari Prodi Manajemen dan mendapatkan tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai sebelumnya kepada Mbak siapa namanya? Nama saya Sinta Permatasari. Di sini saya sebagai ketua apotik. Sebenarnya yang ditanyakan serah. Yang ingin kami tanyakan adalah tentang kedisiplinan kerja. Di sini yang pertama, apakah apotik sehat bersama ini sudah menerapkan kedisiplinan kerja? Alhamdulillah, sama ini kami sudah menerapkan kedisiplinan kerja dari jam kerja sampai pakaian. Nah, apakah karyawan sudah mengetahui dan mengerti tentang kedisiplinan kerja yang sudah Mbak tetapkan di apotik sehat bersama ini? Selama ini sudah mengetahui karena peraturan itu sudah kami buat kebersamaan. Sebelum mereka ini. Ya. Jadi yang ketiga, bagaimana kedisiplinan karyawan pada apotik sehat bersama ini, Pak? Apakah berjalan dengan lancar atau ada yang tidak mengikuti kedisiplinan? Sebagian ada yang mengikuti dan sebagian tidak. Kalau tidak mengikuti kedisiplinan apotik, kami tegur. Ada 3 kali kami tegur. Kalau sampai 3 kali tidak mengikuti peraturan, kami stop. Iya. Nah, apabila untuk kedisiplinan kerja ini, adakah dampak yang ditimbulkan dari ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh karyawan? Kalau tidak disiplin, tentu banyak. Ya, dampaknya. Oleh karena itu, bagian obat itu kan banyak ya, obat. Obat itu sehari harus dikeluarkan. Kalau dia lalai atau tidak tertib, banyak izin, itu mengakibatkan obat banyak tidak dikeluarkan. Makanya kami beri peringatan, 3 kali peringatan. Kalau memang sudah 3 kali dia tidak sanggup, sudah terpaksa stop lah. Disiplin itu memberikan dampak buruk bagi apotek, Mbak. Iya. Obat itu juga kadaluarsa juga saja. Iya, karena kalau kita tidak disiplin, tentunya dia memberi obat kita takutkan. Soalnya obat itu setiap hari harus dicek apakah dia kadaluarsa atau tidak. Kalau seandainya dia lalai ngasih orang, nanti kalau dia ngasih yang expired, tentunya dampak kan bagi ini masyarakat yang pembeli. Nah, ini tadi kan sudah Mbak beri 3 peringatan, Mbak. Nah, kalau untuk yang lainnya, apakah ada sanksi hukuman lain apabila melanggar kedisiplinan kerja pada apotek ini, Mbak? Kita nggak pernah memberikan sanksi, cuman kita memberikan teguran. Itulah palingan tegur sampai 3 kali. Kalau sekali dia masih nggak ada perubahan, ya masih kita ampunin. 2 kali masih kita ampunin. 3 kali kalau emang benar nggak ada perubahan dari 1 sampai 3 kali kita tegur, terpaksa lah kita stop. Ya, diberhentikan. Berhentikan saat itu loh. Jadi 3 peringatan, Mbak. Nah, ini apakah dalam kedisiplinan kerja apotek ini Ibu berlaku tegas atau masih memikir ini karyawan nih masih sayang kayak itu, atau berlaku tegas dalam apotek ini, Mbak? Itu kalau saya itu ada lagi ketuanya yang di atas ya, yang pemiliknya beneran. Kalau saya menyerahkan lagi ke atas. Kalau memang ke atas dia ngecek lagi kerjaan dia masih ada yang bagus lah, masih bisa disaring. Kalau emang dia nggak ada lagi yang bisa diangkat dari pekerjaan dia, ya udah terpaksa lah kita nasihatin. Kita nggak bisa lagi digunakan, udah. Sebagai karyawan harus ada, kalau misal udah terjadi ketidakdisiplinan seperti itu, harus ada alasan yang ini ya, untuk peringatan kan. Untuk memperkuat. Ya. Kalau emang pertama kita panggil, kedua kita panggil, ketiga masih kita panggil masih tidak ada perubahan, ya berarti emang dari orang tersebut lah, dari karyawannya emang dia nggak mau berubah, nggak ada perubahan sama sekali. Iya.
Kalau satu yang nyeleneh otomatis yang lainnya ikut-ikutan nanti covernya. Kalau misalnya keterlambatan Mbak, Kalau keterlambatan kita masih ampunin lah. nggak ada sanksi apapun ya? Masih Nggak ada ditoleransi. sanksi, masih ada toleransi. Cuma asal dia masih terlambat 5 menit, 10 menit masih kita kasih lah. Memang kalau dari pekerjaan dia emang nggak bagus atau teler lah, maksudnya lalai, ya termasuk lah, pasti kita tegur itu. Ini kan kedisiplinan waktu Mbak ya. Nah, dalam kedisiplinan waktu di apotek ini dari jam berapa sampai jam berapa jam kerjanya, dan untuk keterlambatan itu ditoleransi berapa menit dari jam masuk kerjanya Mbak? Kita masih dari jam 8, kalau seandainya dia lewat dari jam 8, mas kalau sekali-sekali ya, kalau emang dia udah sering lewat ya terpaksa lah kita tegur. Itu teguran tadi sampai 3 kali batasnya. Kalau sampai 3 kali dia masih lewat 5 menit, 10 menit ya terpaksa kita stop. Harus tepat. Iya, harus Udah tepat. jam 8 harus jam 8. Kalau Ada emang toleransi. dia telat, Bu saya telat, datang memang 15 menit, harus ngasih kabar, informasi dulu. Kalau Ada emang alasan gitu. ini ya. Iya, kalau yang emang jelas. nggak ada alasan, datang udah lewat, terpaksa kita tegur dia sampai 3 kali lah. Ada batas tegurannya Mbak ya? Iya, Teguran batas pertama, teguran. teguran kedua, dan teguran ketiga. Tiga. Nah, untuk di praktik untuk di apotek Sehat Bersama ini, apakah Mbak mengawasi langsung karyawan-karyawannya atau secara rutin atau gimana Mbak? Kalau saya ngawasin mungkin sampai sore ya, sorenya nggak tepat di sini. Itu saya ngawasin langsung, makanya saya tahu bagaimana gerak-gerik karyawan, bagaimana geraknya, dan tahu ini seperti ini, yang ini seperti ini. Makanya kalau dia emang ada kesalahan langsung kita panggil. Tahu karakteristik. Iya, biar tahu mana sikap dia, apa yang salah kita kasih tahu, ini gini kayak gitu. Langsung Iya. ke jam kerja Mbak ya? Langsung. Setiap hari tuh Mbak? Tiap hari. Kecuali hari libur dan tanggal merah lah, itu kita libur. Untuk hari kerjanya berarti setiap hari Mbak? Atau Kita Senin sip-sipan. Sip-sipan? Malam juga. Sampai malam sampai jam 9. Kecuali kalau ada kegiatan apa tuh hari libur atau tanggal merah emang ini ya kita libur. Untuk izin kita izin karyawan tuh kalau sakit, kalau ada keluarga yang meninggal baru kita izin. Sakit juga kita seminggu harus ada surat keterangan sakit. Enggak juga dari dokter, puskes juga bisa. Mbak, apakah sanksi yang Mbak berikan itu berdampak pada pemotongan upah atau gaji? Kita kalau pemotong upah atau gaji alhamdulillah sama ini belum, cuma kita kasih penerapan aja. Palingan ya itu tadi 3 kali. Itu dia. Berarti tidak dipotong gaji ya Mbak, walaupun Enggak. melakukan ketidakdisiplinan? Tidak melakukan, tidak ada pemotongan gaji. Hanya kita mengerti, kasihan kan, makanya kita kasih dia panggil tadi, kasih peringatan biar dia ada perubahan. Kalau emang udah 3 kali dia nggak ada perubahan ya terpaksa lah berhentikan. Pastikan orang pasti adalah perubahan, ngerti dia kalau sampai 2 kali gitu. Oke. Kebijakan apa yang diambil terhadap karyawan yang tidak tepat waktu dalam bekerja? Kebijakannya maksudnya sanksi atau gimana? Iya, bisa sanksi atau hukuman gitu. Oh, kalau hukuman kita nggak ada, paling kita kasih peringatan lah. Peringatan dari peringatan aja. Kita nggak ada sanksi-sanksian. Kalau lainnya kan semuanya udah dewasa, udah ngerti lah. Apa kita beri sanksi-sanksi enggak? Kan kita Karyawannya kisaran umur berapa? kita tidak menentukan sih. Palingan ada yang berkeluarga, ada yang masih remaja juga ada. Yang penting dia emang benar. Nah, ini lagi Mbak, di dalam apotek Sehat Bersama ini apakah ada pernah terjadi konflik antara karyawan atau antara karyawan dengan atasan ataupun karyawan sesama karyawan? Nah, terus di sini bagaimana hubungan kerjanya di sini Mbak? Apakah baik atau ya itu apakah pernah terjadi konflik tadi? Ya, kita nggak pernah ya kalau konflik sampai kayak mana kayak itu nggak pernah. Kita di sini semuanya dianggap kayak keluarga, seperti keluarga lah. Ibaratnya kalau atasan sama bawahan itu kita akor saling ya merangkul. Kayaknya dari itu kalau emang ada kesalahannya kita kasih tadi lah teguran. Kalau emang dia
kurang mampu kita kasih pengertiannya. Kalau dia emang salah ya kita kasih pengertian dulu lah. Oh seperti ini, kita ajarin dulu kalau emang dia dari awal. Kalau ini ya saling mengingatkan. Pokoknya kita sama karyawan itu seperti keluarga. Kita anggap sebagai keluarga sendiri. Maka biar kita enak, biar saling itulah merangkul ibaratnya. Saling keluargaan. Dia nggak ada yang mau menjatuhkan satu sama lain ya Mbak? Alhamdulillah nggak ada. Karyawan. Untuk saling menjatuhkan itu sama ini belum pernah lah ya. Belum pernah. Karyawan sama karyawan juga membaur dia sama-sama dia. Bila di apotek ini antara karyawan itu terjadi konflik, apa kebijakan yang Mbak ambil, Mbak? Kalau misalnya dia bertengkar atau tidak teguran, diam-diam satu sama lain, kita selidikin dulu apa emang dia ada masalah di ruangan ini atau emang dia ada masalah di luar. Kalau ya kita lihat dulu sehari 2 hari, kalau dia seandainya tidak mau saling sapa, saling ngomong, kita tanya salah satu-satu. Kita panggil kenapa, terus satunya kita panggil, oh alasannya seperti ini, kita temuin. Dua itu kita temuin, kita tanyain apa masalahnya. Kalau emang masalah kerjaan ya kita selesain, kita kasih tahu seperti ini kayak gitu. Pokoknya jangan sampai lah saling memutuskan silaturahmi lah ya. Pokoknya saling keluargaan lah. Nanti konflik itu ya Mbak kumpulin antara dua yang bersangkutan tadi. Kalau memang dia saling tidak sapa, berarti ya mungkin ada masalah di sini, masalah pribadi atau masalah, pokoknya pertama masalah di ruangan lah ya. Kita tanyain lah masalahnya apa. Ini sistem kerjanya kan sip-sipan di apotek ini, Mbak. Jadi ada yang dari pagi sampai sore, ada yang dari sore sampai malam. Iya. Jadi apabila yang terjadi konflik tadi Mbak ya, sudah dikumpulin, tapi mereka tuh masih diem-dieman, apakah Mbak mengambil kebijakan lain seperti memindahkan sipnya yang ini supaya tidak bertemu tuh? Kita nggak malah kita pisahin sipnya, malah kita satuin. Kalau bisa kita jadiin satu kelompok biar dia saling sapa. Kalau dia diem tambah diem nggak ketemu, lama-lama ya nggak akan baik lah. Kalau dia sering ketemu satu kelompok dengan pekerjaannya kan otomatis dia saling tanya kan. Mbak kita satuin, nggak kita pisahin nggak. Iya. Memang kalau yang di masalahinnya itu masalah di ruangan ya, di apotek. Kalau di masalah keluarga dia di luar tuh udah nggak ikutan kita. Iya, nggak bisa kita. Oh iya, selama pandemi ini apa dampak yang ditimbulkan terhadap apotek Mbak? Apakah pelanggannya sepi atau tetap seperti biasa Mbak? Alhamdulillah pelanggan ya lumayan lah ya, guyur. Kadang memang ada sepi, kadang ramai. Memang kalau pagi ya guyur, agak sepi. Ini mungkin karena orang masih kerja, sibuk aktivitas. Kalau sore sampai malam itu alhamdulillah lancar. Apakah berdampak pada gaji atau upah karyawan? Enggak, gaji sama upah karyawan masih tetap enggak ada beda. Memang mungkin kalau agak rame ada bonus sama bonus ya. Soalnya makanya itu ada gunanya karyawan untuk ngecek pemasukannya berapa, pengeluaran berapa sehari. Kalau emang sehari pemasukan lebih dari nominal, itu bisa untuk bonus dari karyawan. Makanya tiap hari karyawannya memang benar-benar lah kita cari benar-benar biar dia bisa mengetahui berapa pemasukan per bulan, berapa pengeluaran per bulan. Sistem manajemen di sini pemasukan dan pengeluarannya itu karyawan mengetahui juga Mbak ya? Iya, karyawan mengetahui. Olehnya yang banyak ini kan karyawan kan, hanya ada bagian, ada yang ngeluarin obat, ada yang masukin obat kan. Olehnya barang itu kan setiap hari ada yang keluar dan setiap hari ada yang masuk. Masuk itu dari kita pembelian lah, makanya itu dibilang obat masuk, barang-barang masuk. Yang barang-barang keluar ya dari pembeli tadi. Semuanya itu transparan Mbak ya, tidak ada yang ditutup-tutupi antara karyawan dan atasan. Bentar ya. Ya sudah. Terima kasih ya Mbak. Oh iya. Baik, terima kasih sudah menyita waktunya sedikit untuk melakukan tugas kami. Kami ucapkan dari kami terima kasih banyak atas tugasnya Mbak. Ya Mbak ya. Terima kasih ya. Iya. Baiklah, itulah wawancara dari kami tadi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
How